Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan mereview salah satu kitab Rijalul Hadis, yaitu kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil karya Imam Ibnu Hatim. Sebelum kita membahas kitab ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui biografi penulis terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Nama lengkap dari Ibnu Abi Hatim adalah Abdullah Ar-Rahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Mudhir bin Daud bin Mahran Abi Muhammad bin Abi Hatim Al-Hanzali Al-Razi. Ibnu Abi Hatim lahir di Darb Hanzalah, Rey, pada tahun 240 Hijriah atau 854 Masehi. Rey adalah sebuah kota tua yang letaknya berdekatan dengan Teheran. Kota Rey, sebagaimana wilayah Islam bagian barat pada umumnya, penuh dengan intrik dan konflik politik. Persaingan antar kelompok dan antar aliran keagamaan sangat kentara terlihat. Pertikaian-pertikaian baru berakhir di Rey dengan ditaklukkannya kota tersebut oleh bala tentara Mongol pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Ayah Ibnu Abi Hatim yaitu Abu Hatim Ar-Razi yang dikenal tegas mendidik anaknya, termasuk mendidik Ibnu Abi Hatim. Abu Hatim melarang anaknya mempelajari hadis sebelum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Al-Quran. Dalam mengkaji Al-Quran, Ibnu Abi Hatim dibimbing oleh Al-Fadl bin Sazan Al-Razi, seorang ulama yang menganut paham Asy'ariyah dalam bidang teologi dan sekaligus pentransmisi hadis Syiah. Selain belajar Al-Quran, dari tokoh ini, Ibnu Abi Hatim juga mempelajari hadis. Setelah kajian tentang Al-Quran dirasa memadai, Ibnu Abi Hatim memulai mengumpulkan hadis dari para pentransmisi hadis yang tinggal di Rey dan ulama-ulama yang kebetulan singgah di Rey. Pada saat itu, Rey dikenal sebagai pusat kesarjanaan hadis. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya tokoh-tokoh hadis terkemuka di kota tersebut, seperti Abu Hatim Al-Razi, Abu Zur'ah, dan Ibnu Warrah. Pembahasan selanjutnya ialah tentang genealogi kitab. Kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil merupakan kitab ringkasan dan penyempurnaan terhadap kitab Al-Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari, dengan menambahkan penilaian ulama tentang kualitas rawinya secara ringkas dan menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu dengan ijtihad beliau. Paparan rawi dalam kitab ini sangat ringkas, yakni sekitar 1-5 baris, dengan susunan urutan alfabetis huruf hijaiyah. Dalam setiap pemaparan rawi disebutkan nama lengkapnya, nama bapaknya, kunyah dan nisbahnya, nama guru dan muridnya yang terkenal, daerah asal, perlawatannya, terkadang tahun wafatnya, dan penilaian kualitas rawi yang bersangkutan yang disandarkan kepada pandangan ulama hadis yang lain. Metode penghimpunan pada kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim melibatkan penelitian yang mendalam terhadap rawi hadis dan penilaian terhadap mereka. Dalam metode ini, penelitian mengumpulkan informasi tentang perawi hadis, termasuk keberadaan dan reputasi mereka, serta penilaian terhadap keandalan dan kualitas riwayat mereka. Metode penghimpunan ini melibatkan analisis biografi perawi hadis, termasuk penelusuran sanad dan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan setiap perawi. Peneliti juga mempertimbangkan pendapat para ulama dan ahli hadis terkait perawi dan riwayat yang disampaikan oleh mereka. Dan kualitas periwayatan pada kitab hadis Al-Jarh wa Al-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim merupakan sebuah karya yang penting dalam ilmu hadis. Dalam kitab ini, Ibnu Abi Hatim melakukan penelitian terhadap perawi hadis berdasarkan kualitas mereka. Penilaian ini meliputi aspek penerimaan, ta'dil, dan penolakan jahr terhadap perawi dan riwayat mereka. Kualitas periwayatan dalam kitab Al-Jarh wa Al-Ta'dil sangat bergantung pada penilaian yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim. Ia melakukan penelitian mendalam terhadap perawi hadis, mengumpulkan informasi tentang mereka, dan menilai keandalan serta kualitas riwayat yang disampaikan oleh mereka. Penilaian ini didasarkan pada pengetahuan dan metodologi yang dimiliki oleh Ibnu Abi Hatim sebagai seorang ahli hadis. Dan dalam ilmu Jarh wa Ta'dil, penilaian terhadap perawi hadis sangat penting untuk menentukan keabsahan dan keandalan riwayat hadis. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti integritas, kejujuran, kecerdasan, dan kekuatan hafalan perawi. Dengan demikian, kualitas periwayatan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil dapat dianggap tinggi karena melibatkan penilaian yang cermat terhadap perawi hadis.
Pada kitab tersebut pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada kitab tersebut yang pertama adalah penilaian yang mendalam. Kitab ini memberikan penilaian yang mendalam terhadap perawi hadis, meliputi aspek penerimaan, takdil, dan penolakan jahar terhadap mereka. Ini membantu pembaca untuk memahami keandalan dan kualitas riwayat hadis yang disampaikan oleh perawi. Kedua, sumber informasi penting. Kitab ini merupakan sumber informasi penting dalam ilmu jarh wa ta'dil yang membantu dalam menilai keabsahan riwayat hadis dan perawi-perawi yang terlibat. Ketiga, kontribusi Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim adalah seorang ahli hadis terkemuka, dan kontribusinya dalam kitab ini memberikan wawasan berharga tentang perawi hadis dan metodologi penilaian mereka. Serta kekurangan yang terdapat pada kitab tersebut yang pertama ialah terbatasnya cakupan. Kitab ini mungkin tidak mencakup semua perawi hadis yang ada, sehingga ada kemungkinan beberapa perawi atau riwayat hadis yang tidak terdokumentasi dalam kitab ini. Yang kedua, subjektivitas penilaian. Penilaian terhadap perawi hadis dalam kitab ini didasarkan pada pandangan subjektif Ibnu Abi Hatim, yang dapat mempengaruhi ke objektivitas penilaian. Pendapat dan penilai dari ulama dan ahli hadis lainnya mungkin berbeda dengan yang terdapat dalam kitab ini. Dan yang ketiga, keterbatasan informasi. Kitab ini mungkin tidak memberikan informasi yang lengkap tentang latar belakang dan karakteristik perawi hadis, sehingga membaca mungkin membutuhkan sumber tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.